What's up, Fitizen? Nah, balik lagi nih sama kita di Fit Talks. Nah, tempat kita ngobrol menarik, ngobrolin hal santai, inspiratif, dan pastinya ini obrolan yang bermanfaat buat para Fitizen semua yang bisa buat ngembangin diri Fitizen gitu kan. Nah, di Fit Talks kali ini tuh kita bakal bahas banyak banget hal yang relate sama kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar yang bisa buat kita itu mikir dua kali gitu. Nah, karena kadang obrolan sederhana kayak sekarang itu bisa jadi nih ngasih perspektif baru gitu buat kita ya, karena cuma betul banget. Jadi Fitizen lewat Fit Talks ini kita tuh pengen Fitizen itu jadi lebih semangat lagi, lebih mengenal diri kalian lagi. Tuh. Karena apa, Kak Ray? Karena jadi fit itu nggak cuman bagian fisik dan tubuhnya aja. Karena fit itu juga gimana caranya menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran kalian. Benar banget kan. Oke, bersama aku Najma dan juga partner podcaster aku Renaldi yang bakal nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. So, enjoy. Oke, anyway. Karena cuma Gimana nih Kak Ray kabarnya? How are you Kak Ray? How's life Kak Ray? not good, so good dah gitu. Kenapa gitu Kak Ray? Baik banget lah, karena selama beberapa hari yang lalu tuh lagi keadaan ngedrop sih, karena cuma Waduh Kak Ray, tapi gimana nih sekarang keadaannya? alhamdulillah sekarang udah lagi masa pemulihan. Jadi sorry banget nih buat Fitizen semua, nanti kalau misalkan lagi ngobrol ada kecil kayak gitu ya, itu kan Iya. itu karena masih lagi masa pemulihan. Kita maklumi ya. Kalau Kak Nazma sendiri gimana nih kabarnya? Kabar aku sih alhamdulillah baik ya Kak Ray. Di alhamdulillah. tengah sekarang semester 5 sekarang gitu, yang bentar lagi kita mau magang nih ya. Kita tuh harus baik-baik aja sih menurut Iya, aku ya. betul. Harus tetap stay positif dan stay strong juga Kak Ray. Betul banget ya Nazma ya. Oke, jadi hari ini kita mau bicara tentang apa sih Kak Ray? Nah, jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas topik yang lagi bisa dibilang hot sih Apa tuh? di tahun-tahun sekarang, di khusus tahun 2025 ini ya. Apa tuh? Karena Apa kan tuh? Apa tuh? topik kita sekarang kan tentang olahraga, tapi olahraga ini tuh aku mau bahas tentang olahraga yang mengarah ke digital, arah digital nih. Kan itu bisa nebak gak kira-kira? Olahraga apa? digital ya? Iya, benar. Kalau di Inggrisin e-sport gak sih Kak Ray? Nah, iya. Oh, Iya, benar iya. nih. Ya, jadi kita sekarang mau bahas tentang e-sport, yang dimana e-sport ini kan berhubungan sama game juga ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan karena cuma tahu kalau misalkan game ini tuh masih dipandang oleh para orang tua ini tuh hal yang negatif gitu, karena game ini kan masih dianggap kayak hal yang Iya buang-buang sih, waktu, betul, buang-buang uang juga terus ya. buang-buang uang, terus pokoknya kayak pengangguran banget lah kalau orang main game ini. Iya. Padahal nyatanya itu di zaman sekarang ya, game ini tuh udah mulai naik ke bisa dibilang ke arah profesional lah, udah ada atletiknya, makanya adanya e-sport ini Udah tuh diakui ya. udah diakui, makanya udah banyak juga turnamen-turnamen yang bisa ngasilin duitnya yang bisa sampai jutaan atau miliaran juga loh. Cuan itu Kak Ray, cuan banget tuh. Cuan banget. Nah, jadi kayak bisa dibilang e-sport ini udah jadi ajang olahraga resmi lah di beberapa negara gitu, bahkan di Indonesia juga udah jadi ajang olahraga resmi gitu, karena cuma dan udah diakuin juga oleh pemerintah gitu. Keren. Dan bahkan sekarang di Indonesia ini udah ada beberapa tim yang udah mulai masuk ke ranah internasional gitu, kayak kalau karena sepatu ada RRQ, Ya, aku tahu. Bigetron, terus ada Boom Esport, dan juga ada Alter Ego dan masih banyak lainnya sih sebenarnya di situ kan. Iya. Ya, karena semua kira-kira fans dari apa tuh? Aku fans ini sih Kak, kebetulan Boom Esport Kak. Boom Esport. Iya. Oke. Kak Raynya nih apa nih? Kalau aku RRQ sih. Waduh, Iya, ada Kingdom ya. Kingdom dari dulu, dari lahir. Makanya kan tadi aku sempat mention ya, kalau pemerintah ini tuh udah sempat nge-approve lah tentang e-sport ini, dan itu tuh udah mulai masuk ke akademik juga, kayak kampus atau sekolah-sekolah ini udah mulai ngadain banyak turnamen, bahkan udah nyampe ke
ranah nasional gitu, udah jadi tingkat nasional Iya, kan. tahu. Sekarang udah resmi lah intinya gitu Iya, e-sport bahkan itu di Asian sekarang. Games juga kalau nggak salah itu udah ada nggak sih Kak? Iya, Asian Games udah ada kan. Iya. Kalau nggak salah tuh ada Mobile Legends sama Iya, sama- PUBG ya. Kalau iya, nggak salah sama PUBG ya. Dan sekarang komunitas gaming udah besar banget nih komunitas gaming sekarang, dan juga ada program beasiswanya loh. Bahkan aja mau Udah tahu. sampai didukung sampai beasiswa ya Kak Ada Rey. beasiswa buat atlet e-sport nih kan Najwa gitu. Betul, bener banget Kak Rey. Jadi aku lihat nih ya di industri e-sport sekarang tuh lagi memanas-manasnya gitu Kak Rey, lagi puncak-puncak Iya, betul. popularitasnya. Karena yang aku lihat di generasi muda sekarang tuh banyak banget peminatnya. Apalagi di generasi milenial sama generasi Z tuh mereka tuh udah ngelihat kalau misalkan gaming itu bukan cuma buat hiburan doang, Iya. tapi jadi peluang untuk prestasi, karir, dan bahkan sumber penghasilan mereka gitu Kak Iya, Rey betul, kan. Najwa. Itu tuh sangat amat ya positif gitu kan ya, kalau misalkan emang positif kenapa enggak gitu, kita bisa ambil gitu kan. Dan dari gaming ini juga aku lihat bisa kita ambil kalau misalkan kita tuh bisa menerapkan hal kayak disiplin, konsisten gitu kan. Terus juga kita juga harus sering latihan gitu kan, masuk ke Iya, disiplin betul, tadi. betul. Terus kita juga harus punya fisik yang kuat dan juga mental yang kuat Kak Rey. Karena kalau misalkan fisik kita emang kuat nih ya, apalagi depan layar monitor gitu Kak Rey berjam-jam gitu kan, atau itu fisiknya harus kuat sih, kalau nggak kuat udah matanya udah mau copot gitu kan. Tumbang kita itu. Nah itu tuh juga harus punya mental yang kuat. Kalau misalkan mental kita lemah, kita ngadepin para lawan kita atau bahkan dari fans kita sendiri tuh kita bakal hancur gitu Kak Rey. Iya, karena benar sih, kan. itu juga penting banget. Nah, penting. di dunia game ini juga kita bisa menerapkan hal-hal di dunia nyata Kak Rey. Kayak misalkan di dunia game kan penting banget tuh strategi kayak gitu tuh. Ya, Nah bisa tuh di dunia nyata juga kan kita perlu gak sih Iya, strategi iya, buat iya. ngedapetin hal yang kita inginkan Kita tuh ingin capai. bagaimana caranya dan apa sih hal-hal yang langkah-langkah yang efektif gitu buat mencapai hal sesuatu itu Kak Rey. Juga kerja sama tim. Sekarang banyak gak sih Kak Rey game-game yang udah tim-timan gitu kan, Banyak udah banget jarang sih, malah. individu gitu Iya. kan Kak Rey, kayak Rata-rata. ML, Dota, kayak Valorant juga kan. Salah satunya. Nah, kalau misalkan kita secara individu kita bagus, tapi kerja sama timnya kurang gitu kan. Nah, itu performa atau gameplaynya juga bakal jadi turun Kak Rey. Bahkan kita bisa jadi peluang untuk menang tuh sedikit gitu kan Kak Rey, jadi makanya. dikit banget ya belum menang. Dan juga kita juga harus memanajemen emosi. Wah, itu Kapan sih Kak Rey kalau misalkan bener main banget game sih, gak Kak. emosi gitu Wah, kan? jujur aku emosian sih kalau di game. Iya, jujur. Makanya kan perlu Eh. banget itu manajemen emosi Kak Iya. Rey. Ketika kita disenggol lawan, ketika kita ditekan, di pressure sama teman kita sendiri, itu kita harus menjaga emosi kita buat tetap stabil Kak Rey. Iya, karena itu bisa ngaruh ke performa tim juga ya. Betul banget Kak Rey. Nah bahkan di dunia gaming ini tuh nggak cuma jadi pro player aja Kak Rey. Oh iya. Kita tuh bisa menjadi coach yang melatih Oh, para iya, pro pelatih. player gitu kan. Terus kita juga bisa jadi manager, bisa jadi strategic analysis gitu kan. Kita juga bisa jadi caster. Oh. Karena bukannya pernah ya jadi caster waktu itu. Aku pernah, Di pernah. apa V2SC ya Di waktu V2SC itu sama kemarin. Kak Angger ya kalau nggak Iya, salah waktu sama itu. Kak Angger waktu Nah, itu bahkan jadi itu caster. menghasilkan kan Kak Rey? Ya jujur waktu itu ada sistem Saweria jadi ngasilin sih. Alhamdulillah ya Kak Rey. Itu dari caster yang bisa jadi kita tuh udah males main game-game. Kita mau Mm-mm. komenin gimana cara play orang lain aja gitu loh kan. Iya, jadi gitu kita kan. udah capek main game, udah capek jadi player, udahlah kita komenin orang aja. komenin Iya, cara orang itu lain. bahkan bisa loh jadi peluang karir kita. Dan Iya. kita juga bisa jadi konten kreator Kak Rey. Hmm. Tahu kan sekarang tuh banyak banget streamer gaming yang sekarang lagi muncul-munculnya gitu Iya, kan, banyak, yang banyak, dari banyak. yang kecil sampai sekarang yang udah besar kayak Udah Dean KT gitu kan, kayak Kare tahu Dean KT? Tahu bala-bala Iya e-sport. pasti, iya tahu itu. Itu menarik banget sih Kak Rey. Dan jujur sekarang tuh di dunia gaming tuh lagi ada tuh yang panas-panas yang lagi sekarang lagi hot banget nih Wah, apa? game tuh. Valorant Kak Rey. Kak Rey main tidak? main, jujur main. Oh, main. main dari hampir pertama rilis ya, hampir awal-awal rilis tuh aku udah main. Udah player old banget nih ya Udah Kak Rey, player dari out awal banget rilis tuh. udah Iya, main. jujur, iya. Nah, Kak Rey sekarang emang lagi gede-gede banget gak sih Valorant tuh? Iya, Valorant sekarang lagi naik-naiknya banget sih. Terus juga apa ya? Valorant ini tuh karena gamenya unik mungkin ya. Jadi kayak orang-orang tuh tertarik buat mainnya gitu. Karena di Valorant itu ada apa ya? Ada perbedaannya, gak cuma sekedar game tembak-tembakan aja, tapi Valorant ini tuh ada
skill-skill atau ability-ability unik dari tiap karakter atau agent. Kita manggil agent kali Agent ya, karena iya, emang iya. agent, namanya agent. Jadi tiap agent itu punya skill-skill unik. Jadi yang dimana player-player itu diuji buat ngekombinasiin skill-skill para agentnya biar membentuk suatu tim yang perfect gitu. Makanya kayak strateginya diuji, komunikasinya Betul, diuji, kerjasama timnya diuji. Makanya dari situ tuh Valorant yang bikin menantang kali ya dari situ Iya. kan. Nah, Valorant sendiri ini tuh diciptain atau dideveloperin oleh Riot Games kalau Kak Najma tahu. Oh, Riot yang Games LOL itu- juga sih. Iya, LOL, Iya. penciptanya LOL juga. Nah, terus di Valorant ini juga tuh makanya karena menarik ini tuh mulailah banyak gamers yang tertarik buat main game Valorant dan sampai ada yang seriusin dan akhirnya muncullah turnamen-turnamen Valorant gitu kan. VCT itu ya kan. Iya, yang VCT itu dan akhirnya muncullah satu tokoh dari Indonesia nih karena cuma Siapa tuh? yang bisa dibilang bikin mengharumkan nama Indonesia lah karena prestasinya di ranah internasional. Siapa tuh? Kalau karena cuma kena Kai Jason atau Cover Second. Oh, yang dari Perperex. Ya, Iya. Perplex. Karena Tahu, cuma tahu, fans tahu. sama Perplex. Iya, benar. Oh, pantesan kalau kayak gitu makanya tahu. Iya, jadi kayak apa ya, Kak Jason ini tuh dia tuh yang tadinya awalnya cuma sekedar main biasa gitu kan, terus sampai ikut turnamen kecil-kecilan, akhirnya dia menang turnamen kecil-kecil tersebut, terus akhirnya dilirik lah sama tim e-sport ini dan dia namanya mulai naik dan akhirnya wah sekarang bisa mengharumkan nama Indonesia sih kita kan karena cuma. Nah tapi walaupun dia bisa mengharumkan nama Indonesia ini pasti banyak proses yang dia laluin kan kayak kalau karena cuma tahu nih di player tim e-sport ini tuh ketat loh karena cuma Oh, iya. dia buat sesi latihan nih pokoknya sesi seleksinya segala macam itu ketat. Jadi kalau karena cuma tahu player e-sport ini tuh harus latihan 8 jam per harinya. Depan layar itu 8 kayak jam. gini, depan layar kayak gini nih kita harus Tapi kan latihan. player Valorant tuh pada deket-deket gak sih Kare? Iya. Cuma satu Kalau- jengkal kayaknya Iya, tuh. kalau Najwa sering nonton turnamennya paling dia bener sejengkal doang kan ya jarak dari mata ke layar itu sejengkal Iya. karena biar mereka makin fokus kali ya itu ya Iya. atau gimana. Nggak tahu deh. Pokoknya kayak mereka tuh main deket banget gitu. Bayangin tuh mereka lakuin sama 8 jam seharinya itu buat latihan doang. Itu tuh harus Dan- punya mata yang kuat gak sih Kare? Iya, dan malah itu tuh bisa 8 jam lebih kalau misalkan lagi ikut turnamen. Karena cuma lagi ikut turnamen dunia kayak kemarin tuh lagi booming kan VCT Iya. Master ya. Master. Iya, VCT Master kemarin. Nah, dari situ tuh kan dari 8 jam per hari dari ikut-ikut turnamen segala macem itu kan jadi ngebuat pengalaman sama nilai-nilai yang didapetin dari pengalaman tersebut tuh mulai tumbuh kan di diri kita kayak misalkan nilai-nilainya yang tadi karena ada mention ada kerjasama terus Iya. juga ada kesabaran tentang emosi-emosi itu kan sama tentang belajar nerima kekalahan sih karena kan di dalam game ini tuh menang atau kalah nih hal yang biasa kan kan Najwa. Betul banget. Nah, kalau jujur kalau aku emang sering kalah sih kalau main game. Kalau main di Valorant makanya emosi lah makanya main Valorant. Makanya tuh. itu harus dijaga ya Iya, Kare itu ya. makanya kita harus belajar mengontrol emosi, terus harus belajar terima kekalahan juga gitu kan Kak Najwa. Nah, kalau Kak Najwa sendiri tuh gimana tuh kalau game main Valorant? Ya kalau aku sih paling karena aku nggak terlalu anggap serius ya, jadi kayak ya udah gitu itu tuh sekedar game aja, paling cuma main beberapa game terus udah gitu aja Oke. sih. Terus karena aku lihat ya kalau misalkan sekarang tuh banyak streamer Indonesia gitu kan, kayak misalkan Kisah, tahu kan Oh, sih yang Kisah, Tempura tahu. Trash, terus kayak yang Iya. cewek itu ada Lava, ada Mandy gitu. ya. Mereka tuh bisa ngehasilin cuan itu tuh nggak cuman dari itunya aja, tapi bisa dari ads mereka, terus ada juga endorse mereka, bahkan mereka disawer biasanya dari viewers mereka gitu Kare. Saweria ya kayak gitu Kare. Ya itu yang tadi aku sempat ceritain kan ketika aku betul. jadi caster itu ada sistem Saweria itu tuh lumayan cuan banget dari sistem Iya. Saweria gitu dan banyak streamer yang gunanya sistem Saweria itu buat jadi penghasilan utama mereka gitu kan. Nah makanya jadi game ini tuh sekarang udah bukan sekedar hiburan doang, tapi game itu udah mulai jadi kayak profesi lah, udah jadi jenjang karir main game itu. Jadi kayak kita bisa streaming, bikin konten juga kan. Jadi kayak udah jadi industri kreatif yang lumayan besar lah gitu kan. Nah, jadi aku juga mau nekanin bahwa streamer-streamer ini tuh gak cuma
ngandelin main gamenya doang sih. Kalau yang aku lihat kayak setiap streamer kan punya ciri khas masing-masing ya, Iya. atau personal branding masing-masing. Betul. Nah itu tuh bisa kita bangun juga kalau kita pengen mulai jadi streamer juga. Misalkan kalau DNKT lah, DNKT ciri khasnya dia misalkan Donate itu ada apa ya sih, media share-nya Iya, gitu ada kan, media terus share-nya. digocek-gocek gitu. Iya. viewersnya. Itu jadi ciri khas dia sendiri. Iya, jadi gitu ciri ya. khasnya kan salah satunya kayak gitu kan sebenarnya. Nah makanya kalau Vitizen sekalian nih pengen jadi streamer juga, itu harus ngebangun personal branding yang bagus juga. Betul. Gitu kan, biar dapat kesan yang positif lah. Iya. Terus juga dari jadi streamer itu kita bisa apa ya, bikin content planning yang bagus lah buat Betul. kedepannya. Itu kan salah satu skill juga kan, content Iya. planning tuh. Kita Salah juga satu- waktu itu belajar ya sih Kak? So, kita Iya. juga belajar content planning kan waktu itu di salah satu matkul di kita. Terus juga dari misalkan kalau misalkan kita udah jadi streamer yang nama kita udah naik kan, itu kita pasti Betul. punya fanbase kan. Iya. Nah dari kita tuh di situ juga diuji buat mengatur gimana sih fanbase kita ini selalu positive vibes gitu, Betul. selalu nggak nyenggol-nyenggol streamer lain kan, udah banyak ininya ya, udah banyak apanya, udah banyak kasusnya gitu kan. Iya, bener banget, Kak Rey. Nah, tapi balik lagi ya, itu semua itu ada prosesnya lah kita buat jadi naik ide kayak gitu. Jadi gak cuma hasilnya aja gitu, ada prosesnya gitu. Oke, Kak Rey. Dari tadi nih kita udah ngobrol udah lumayan banyak gak sih Kak Rey? Bener Kita banget. santai dikit dulu gak sih Kak Kayaknya Rey? emang perlu santai-santai. Iya aja sih, kan, gitu. biar lebih relax lagi gitu, biar lebih Iya. santai lagi ngobrolnya nih. Aku ada games gitu, Kak Rey, Oh. tentang Valorant juga. Kak Rey udah lama gak sih gak main Valorant? Iya, jujur udah lama, semester Jadi- ini kayaknya udah lama banget. Yaudah kita uji aja gak sih? Oke, Kita masih boleh. hafal kan ya sama yang ada di Valorant itu apa aja? Boleh? Oke, boleh. Terus kita ke Rahma. Oke, sebelumnya kenalin ya, nama aku Rahma. Jadi di sini aku mau bacain rule di game kali ini. Oke, Oke. untuk how to play-nya ini yang pertama, game ini akan dimainkan oleh 2 orang, yaitu Najma sendiri dan Ray. Nah, 2 pemain ini akan menebak potongan-potongan gambar agen Valorant. Terus ada tiap pemain ini membuat suara unik jika ingin menjawab pertanyaan. Jadi sebelum masuk ke pertanyaannya, kalian harus membuat suara-suara unik Waduh. untuk nantinya sebagai syarat menjawab pertanyaannya seperti itu. Waduh. Oke, mungkin boleh nih dari Najwa dulu atau dari Ray membuat suara Aku. yang paling unik. Oke, Boleh. berikan aja. Unyah. Mau unyah? Unyah. Boleh gak sih unyah? Boleh. Kalau Ray. Kalau aku kikuk. Oh, sikuk. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih, siapa yang paling cepat menebak dengan benar itu akan mendapat 1 poin. Nah, pemain dengan poin terbanyak di akhir dinyatakan pemenangnya. Nah, kalau misalkan ada poinnya seri, itu ada 1 ronde tambahan untuk menentukan pemenangnya. Gitu. Oke, kalau kayak gitu. Oke, mungkin Rahma. mulai aja kali Langsung ya aja. gamesnya. Boleh nih operator? Mana nih? Mulai. Oke. Unyah. Oke. Najwa. Kira-kira itu apa ya? Siapa? Aku sering pakai sih ini agentnya. Oke. Apa itu? Clove, bener gak? Mari kita lihat jawabannya. Wih. Oke. Tapi Apa itu tuh? cuma jadi soal uji coba. Waduh. Pemanasan. Jadi Ya. tenang ya, masih pemanasan. Masih pemanasan Oke, ya. pemanasan nih kan, Najwa. Iya, Pemanasan nih. abis ini nanti ada pertanyaan yang benerannya. Jadi Waduh. siap-siap yang ter-excited, terberisik. Nah, itu Terberisik. saya Boleh. Oke. Boleh. Oke. Next, Langsung boleh ya. operator. Masuk ke ronde 1. Unyah. Coba. Siapa dulu nih? Karama siapa nih? Karama. Boleh. Hitung. Hitung. Satu, dua, tiga. Renaldi. Oke. Ini agent yang sering aku pakai sih, favorit aku. Apa tuh? Yoru. Agent Yoru, boleh nih operator, kita lihat. Iya. Masih ingat dong. Makasih dong. Udah Iya, tahu agent ya. favorit kan. Walah, ngeflash ya. Flash. Flash Oke, temen. boleh nih di next ke round 2. Wow. Belum. Oh belum. Oh Oke. Oke, iya. Oke. 1, 2, 3. Ya, duluan. Sama nih, Karama, sama Karama. Siapa nih? Najma. Boleh. Ini tuh sebenarnya aku kurang tahu ya, tapi coba kalau gak salah ini tuh Cyper gak sih? Coba. Bener kan ini Cypher nih. Mari kita lihat. Coba Ini. kita- Wih. Wih. Betul, Ternyata aduh. gitu. Keren banget ya, baru 2 ronde udah pada
topinya doang ya padahal. Topinya doang loh padahal itu. Keren sih, keren. Oke, next round 3. Oke. 1, 2, 3. Aku tahu ini, aku tahu. Berarti ready. Oke. Apa nih? Ini sih kayaknya Gecko sih. Gecko. Iya, Gecko karena itu Emang iya? salah satu apanya elemen itunya skill Oh, Gecko-nya. dari skill Gecko-nya. Coba. Coba ya kita lihat. Wih, Betul kan? Sedetail itu ya. itu skill C-nya nggak sih? Iya. Kan tahu. Tahu banget, keren. Keren, Oke. keren lagi. Boleh Ada lagi nih, ada lagi ini nih. round terakhir kalau misalkan Najma bisa jawab itu berarti skor kalian seri dan bakal ada round selanjutnya. Nah, kalau misalkan round 4 ini Ray yang menang, baru berarti dinyatakan Ray yang menang di game ini. Oke. Gitu. Oke, Hmm. 1, 2, 3. Aduh, ini mau nyoba deh. Oke, aku mau nyoba deh. Kayaknya ini KO deh. KO. Iya, kayaknya ini KO deh. Coba kan benar. Bener lagi. Bener lagi. Gila. Aduh, easy banget ini, easy banget sih. Keren banget. Easy banget Wah, sih. Valorant abis. Valorant habis ya, Habis sih. udah sebut sih dia. Keren. Oke. Udah nih, berarti sih, kan itu apa? 4 ronde yang mungkin cukup menyenangkan dan bikin kalian ini ya enggak tegang amat ya. Jadi santai sih. Iya, benar banget sih. Oke, mungkin Oke. untuk gamenya kayak gitu. Jadi untuk pemenangnya adalah Yeay. Renaldi. Keren. Yeay. Berarti Renaldi ini udah terbukti Valorant abis. Valorant habis. Jelas. Udah sepuhnya Valorant. Oke. Oke, udah next. Nah, Oke. tadi gimana Kare? Kare keren banget sih, udah elemen-elemen kecil gitu aja Kare masih bisa inget gitu ya. Itu Aduh, agent apa? Gimana gak inget ya, soalnya main bener-bener dari seingat aku SMA ya waktu itu Wow, main. udah lama Bener-bener berarti dari ya. SMA kelas 3 kalau nggak salah kelas berapa ya. Wow. Jadi makanya masih inget sih. Wow, Walaupun sekarang masih udah ingat jarang sampai main. elemen itu ingat. Oke. Oke. Kita lanjut lagi gak sih Kare? Tadi Oke, kan boleh, kita kita udah lanjut bahas lagi. game tentang Valorant nih ya. Kita coba lebih dalam lagi apa Oh, tuh jadi kita Valorant tuh apa sih? Emang memperdalam Kare game Valorant yang belum lagi tahu ya. gitu kan? Nah, jadi buat yang belum tahu, tadi sempat aku mention juga Valorant ini game first person shooter atau game tembak-tembakan, tapi unik gitu. Karena yang tadi kita lihat tadi kan sempat di agent Gecko itu dia punya skill yang aku bilang tadi kan. Iya. Nah, itu tuh skill C-nya. Jadi tiap agent tuh benar-benar punya skill, punya kemampuan unik yang dimana itu tuh sesuai bisa dibilang skill itu sesuai dengan role atau peran agent tersebut. Misalkan Gecko tadi tuh role initiator itu tugasnya buat nge-scan musuh atau bahkan nge-backup sang duelist. Nah, kalau duelist ini tuh duelist buat masukin entry site atau masukin site musuh atau area musuh. Itu tuh tugasnya buat bikin teman-teman kita ikut masuk juga gitu. Nge-clear area. Nah, ada lagi controller Apa tuh? smoker. Mungkin Oh, itu iya. salah satu role kan Najma deh kayaknya. Iya, yang Clove itu. Clove kan? Iya, dia. suka Itu dia controller tuh tugasnya smoker atau buat nutupin pandangan musuh Iya. gitu kan. Dan satu lagi terakhir ada sentinel. Nah, kalau sentinel ini tuh tugasnya buat ngejaga site biar musuh gak masuk sama ngejaga yang ngebokong gitu, yang ganking, nah, kayak gitu. Nah, terus juga dari game Valorant itu sempat aku bilang juga tadi kalau misalkan banyak anak muda sekarang yang mulai hype lah terhadap game ini tuh karena potensi dari game ini tuh gede banget gitu. Apalagi di game ini lagi naik-naiknya banyak streamer yang main kan dari game ini, makanya sekarang dan juga banyak juga tim e-sport juga kan sekarang tim e-sport Iya, Indonesia. benar. Nah, makanya sekarang lagi naik banget kan game Valorant ini, makanya anak-anak muda lagi pada hype banget buat main game Valorant dan seriusin game Valorant ini kan Najma. Nah, menurut Kak Najma ini apa sih hal yang bikin orang bisa sukses nih di dunia gaming kayak gini? Sukses ya Kare ya. Bikin sukses. Sebenarnya sukses ya pasti kita harus punya skillnya ya Kare ya. Oke. Harus punya keahlian dalam bidang tersebut dan Iya. juga kita tuh harus punya sikap dan mindset yang bagus juga diseimbangin gitu kan. Kalau misalkan emang kita punya keahlian yang bagus tapi kita sikapnya kurang gitu Iya. kan, terus mindsetnya kayak merasa puas dengan apa yang udah dia capai gitu, gak mau berkembang lagi, udah merasa di zona nyaman tuh kapan berkembangnya gitu kan Kare. Bener-bener. Jadi kita harus terus-terusan buat
berpikir kalau misalkan kita tuh belum cukup loh, kita tuh harus melampaui batas kita gitu Kak Rey. Dan menurut aku nilai utama dari kesuksesan itu sendiri tuh kita tuh harus konsisten sih Kak Rey, itu sih intinya. Harus konsisten kalau misalkan emang kita udah berniat nih gitu kan. Ngejalaninnya juga setiap prosesnya tuh harus tetap sama gitu, jangan tiba-tiba udah nggak mau lagi gitu kan, jadi setengah-setengah gitu kan. Nah buat orang-orang yang mikir kalau misalkan gaming itu fun-fun aja gitu kan, hiburan-hiburan doang, enggak guys sebenarnya gitu kan. Banyak pressure misalkan dari timnya sendiri gitu kan, dari para fansnya gitu kan. Mereka tuh pengen ngebentuk kita tuh sesuai apa yang mereka mau. Itu tuh pressure banget kan. Kadang nggak jadi diri sendiri gitu loh di depan kamera gitu kan. Itu salah satu hal yang emang patut kita hargai gitu loh pada streamer, content creator, dan juga gamers-gamers di luar sana gitu. Kita juga patut mengapresiasi keseimbangan yang benar mereka jaga lah. Betul banget. Main game, antara kehidupan sehari-hari, antara kesehatan, pokoknya keseimbangan yang benar mereka jaga, yang bikin mereka tetap konsisten itu harus kita hargain lah. Jadi kita gak cuma hargain hasilnya aja gitu kan, karena cuma kita hargain prosesnya. Iya, pokoknya untuk para gamers di luar sana tuh ya, kalian tuh harus menjaga kesehatan fisik kalian. Ya, harus bisa menjaga mental kalian juga supaya tetap fit gitu, Kare gitu kan. Jangan lupa istirahat dan juga tetap menjaga keseimbangan hidup, Kare. Iya, benar banget. Yang tadi aku bilang kan harus menjaga keseimbangan gitu kan. Betul banget, Kare. Nah, sebenarnya nih ya, Kare, untuk menjaga keseimbangan tadi tuh menurut Kare itu gimana sih caranya? Kalau buat aku ya, buat menjaga keseimbangan tuh yang penting kita udah ngelola jadwal kita sih, kita udah nyatetin jadwal kita. Misalkan mungkin buat para pro player atau atlet-atlet e-sport ini, mereka tuh udah punya jadwal masing-masing. Misalkan hari ini tuh latihan, besok itu jadwal buat workout atau nge-gym. Karena pro player atau atlet e-sport ini tuh kan tinggal di GH ya, di gaming house, mereka tinggal di house. Dan di beberapa gaming house ini tuh udah difasilitasin alat-alat gym atau olahraga biar mereka tetap bugar, tetap jadi nggak perlu keluar dari rumah itu ya, kali udah fasilitasin ya. Kalau misalkan nggak difasilitasin pun udah difasilitasin member misalkan. Member gym gitu ya. Kayak gitu. Makanya itu tuh jadi salah satu privilege dari pro player lah, karena mereka bisa ngerasain hidup yang seimbang antara main game, olahraga, bahkan bisa menjalani kehidupannya sehari-hari, ada liburnya juga. Dan kalau misalkan ada waktu buat istirahat, pasti mereka ngegunain waktu istirahat itu dengan baik gitu, biar berkualitas, karena kedepannya bakal padat banget kan gitu, apalagi kalau mau ada turnamen misalkan mau ada turnamen, latihan bisa sampai 12 jam loh kadang gitu buat para pro player gitu. Itu kan pasti capek banget gak sih, capek banget, matanya tuh udah kayak udah pengen tidur aja nih gitu kan, lihat layar. Kalau aku gitu jujur gak akan kuat sih kayaknya kalau kan? ada kayak gitu. Ya makanya kayak buat menjaga keseimbangan itu jangan lupa istirahat aja sih pokoknya, yang penting, sama atur jadwal sebaik mungkin lah biar gak bertabrakan dan gak bikin kita burnout atau capek gitu ngejalaninnya. Pokoknya gimana ya, kalau misalkan kita udah ngejalaninnya itu sesuai dengan passion kita, udah dengan sesuai apa yang kita mau, pasti kita enjoy kok ngejalaninnya gitu, gak akan ngerasa capek gitu, pasti gitu kita akan tetap ngerasa menikmati menikmati prosesnya gitu. Nah, jadi kan cuma dari obrolan kita tadi itu udah banyak banget ya sih. Iya, udah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau misalkan kita bisa dilihat, kalau misalkan di luar sana tuh di game itu tuh gak cuman sebagai hiburan doang, tapi juga bisa sebagai sumber penghasilan dan juga peluang karir. Bener banget kan Najma. Di zaman sekarang nih semua hal itu bisa jadiin peluang ya kan Najma, asalkan kita ini serius dan tahu cara buat ngejalaninnya. Betul gitu. banget. Kayak tadi cover second aja tuh. Yang tadinya dia main anak warnet biasa nih, anak warnet biasa, tapi sekarang dia udah bisa jadi pro player yang dikenal semua orang gitu. Betul banget Kak. Nah, jadi Kak Najma pokoknya kerja keras dan fokus tuh gak pernah ngianatin hasil lah gitu kan. Kalau kita mau ngejalaninnya dengan yang tadi aku bilang, tadi kerja keras dan juga fokus. Dan masih aku ingetin, tetap harus ngejaga diri selagi kita mengejar passion itu, harus jaga diri kali, biar kita tetap stay fit, stay strong, dan stay healthy kan. Sesuai sama tagline kita, healthy vibes every day. Oke, Kak Najma, itu dia.
Ya, jadi buat Citizen jangan lupa kalau kalian emang mau kejar mimpi kalian, kejar aja. Apapun mimpi kalian, kejar aja. Jangan ngedengerin pendapat atau pandangan dari orang-orang gitu, Citizen. Oh, setuju banget tuh Kak Najma. Jadi aku ingat kata-kata orang nih, kalau passion Apa tuh? itu tuh berarti kalau kita jadiin jalanin dengan tanggung jawab gitu. Kalau misalkan kita ngejadiin itu suatu tanggung jawab dan ngejalaninnya Betul. dengan penuh rasa tanggung jawab tersebut kalau passion. Betul Terus juga kita banget. gimana sih, tadi aku bilang gimana cara kita nikmatin si Setiap- perjalanan, tiap perjalanan Iya, yang tiap kita perjalanan. lakuin itu kalau misalkan itu sesuai dengan passion dan juga minat kita gitu. Jadi buat Citizen sekalian nih, buat Citizen sekalian yang mau ngejalanin karir di dunia game gitu, kayak streamer, entah pro player atau Player. entah apa aja, nih Citizen sekalian harus ngejalanin dengan penuh rasa tanggung jawab sih, karena jujur itu gak mudah lah ya, Iya, gak semudah nggak yang mudah. kalian lihat dan kalian bayangin. Itu prosesnya tuh benar-benar susah banget buat Betul jadi pro banget. player gitu. Oke, Citizen, pokoknya tetap semangat dan juga semoga obrolan-obrolan yang udah kita bincangkan tadi bermanfaat bagi Citizen dan tetap mengejar mimpinya dan menikmati setiap prosesnya karena setiap perjalanan tuh punya ceritanya masing-masing, Kak Arif. Oke, karena bener banget, setuju banget nih. Jadi makasih banyak ya buat Citizen sekalian yang udah mau dengerin kita ngobrol nih ya sampai Iya, habis pokoknya sampai Tadi kita udah seru-seruan juga iya, ya. kita seru-seruan main game juga tadi. Pokoknya makasih banyak buat Citizen sekalian. Pokoknya jangan lupa terus ikutin kita ya di program Fitox ini karena masih banyak obrolan-obrolan Dan seru lainnya gitu yang menarik ya, juga. yang bakal kita bahas di episode-episode berikutnya gitu ya. selanjutnya. Mungkin dari Kak Najma ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Pokoknya kejar mimpi kalian, apapun kata orang udah kejar aja gitu kan. Oke, mantap Kak Najma. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya di Fitox Healthy Vibes Everyday. Bye-bye. Oke, bye.